Bagi kalian, hidup ini hanya uang, uang, dan uang. Iya kan? Uang! Pergi dari situ! Manusia nggak tahu malu. Beraninya cuma sama perempuan cacat. Arya mohon maaf karena telah menolak kebaikan Papa dan Mama. Karena Arya sudah menentukan jalan hidup Arya sendiri. Dan soal jodoh, Arya sudah memiliki jodoh sendiri, Ma. Pa. Apa maksud kamu? Arya sudah memiliki kekasih, Ma. Pa. Dan Arya yakin kalau dia akan menjadi pendamping hidup Arya selamanya. Tahu nggak Arya itu siapa? Arya itu calon suaminya Inga. Tahu nggak? Arya calon suami Kak Inga. Jangan masuk kecelakaan. Masih untung lu boleh tinggal di sini. Kita berdua tuh masih baik sama lo. Kalau enggak, lu tuh udah tinggal di kolong jembatan. Tahu nggak sih lo? Bawa ke mana? Ampun, Arya. Teman-teman ayah kalau melihat kamu di tempat seperti itu. Apalagi status kamu adalah seorang perempuan beranak satu yang baru 3 bulan ditinggal suami. Ya, tapi Vina nggak ngelakuin apa-apa ya, kecuali menyanyi. Baik bila itu maumu. Kau memang susah dikasih tahu. Ayah jangan ya. Vina mohon ya, jangan ya. Ayah, jangan. Pergi kamu dari sini. Mulai saat ini, kamu bukan anakku lagi. Jadi kamu nggak usah kembali ke rumah ini lagi. Ngerti? Ayah, ampunin Vina ya. Ampunin Vina. Vina mau nunggu Diki ya. Vina mau ketemu dulu sama Diki. Diki tinggal di sini bersamaku. Takkan kubiarkan dia ikut denganmu. Pergi. Ayah.
Apa gue bilang? Makan tuh sepeda! Heh! Kamu punya otak gak sih? Gara-gara kamu nih, sepeda gue jadi rusak berat. Heh! Dengar gak sih? Dibilangin malah cuek aja. Punya mata gak kamu? Orang jalan main nyonong aja. Untuk ketabrak sepeda, bukan motor atau mobil. Dasar cewek bodoh. Udah buta, bisu lagi. Sempurna sekali. Benar-benar sempurna bikin bete orang. Berantakan semuanya. Gara-gara kamu nih. Ya ampun, apa yang terjadi sama gadis itu? Kasihan banget. Pak, berhenti, Pak. Pak, berhenti. Astaga, ternyata gadis itu buta. Ya Tuhan. Ya ampun. Apa yang telah aku lakukan padanya? Kamu kenapa? Ayo aku bantu berdiri ya. Makasih ya, Kak. Iya, kamu baik-baik aja kan? Kamu kenapa bisa jatuh? Tadi saya ditabrak orang. Ayo, aku antar pulang. Ayo. Makasih ya, Mbak. Jeng, silakan diminum. Iya, makasih. Ya. Pagi, Ma. Pagi. Dari mana kamu? Besok sepeda sama teman-teman. Oh. Ayo, Ma. Mari masuk dulu ya. Benci, Tante. Iya. Arya. Sudah besar masih aja suka main sepeda. Padahal Jeng, papanya udah beliin dia mobil loh. Terus kalau Aryanya mau, dia bisa beli mobil sendiri dengan keluaran terbaru. Oh ya? Emangnya Arya itu usahanya apa sih, Jeng? Desain interior. Dia kan arsitek. Tapi ya gitu, Jeng, kelakuannya agak aneh. Dia nggak suka segala sesuatu yang berlebihan. Wah, kasihan sekali ya, Jeng. Harusnya Arya itu kan bisa menyesuaikan diri. Karena kedua orang tuanya itu kan figur yang sangat terhormat di masyarakat. Ya kayak gitu deh Arya. Dia itu terlalu low profile dan ingin mandiri. Bahkan Jeng, dia tidak ingin mengelola perusahaan papanya. Dia bilang dia tidak ingin di bawah bayang-bayangan papanya. Jeng, ngomong-ngomong Jeng, Arya itu ganteng juga ya, Jeng. Gimana kalau kita jodohin aja Arya dengan putri saya? Putri Jeng? Siapa? Ingat, aduh Jeng, orangnya cantik, pinter masak, pinter dandan, pinter nari. Pokoknya Inge itu akan menjadi istri yang sangat hebat buat Arya. Dan mereka adalah pasangannya sangat serasi. Ya Tuhan, kenapa aku nggak berhenti menyesal? Dan gadis itu, meskipun dia buta, tapi dia tetap cantik. Ya Tuhan, bantulah aku. Pertemukan aku dengan dia lagi. Ya Allah, aku ingin sekali minta maaf kepadanya. Jadi ini rumah kamu ya? Iya Kak. Makasih ya, Kakak udah repot-repot nganterin saya. Gak apa-apa, itu udah kewajiban kok. Yuk.
masalah di jalan. Aku... alasan aja sih lo. Maaf. Bisa nggak kamu bicara baik-baik sama Anissa? Tadi dia itu ketabrak sepeda. Bodoh, mau ketabrak sepeda kayak mobil kayak atau truk sekalian, gua nggak peduli. Lo, ayo mas masuk. Ayo masuk nggak? Ampun manja amat. Ayo masuk. Masuk. Dan kamu jangan ikut campur. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Anissa baik-baik aja dan mendapat perlindungan Allah. Maafin Kak. Maafin banget. Kak sakit, maafin Anissa. Bangun. Kak maafin Anissa. Maafin Anissa, nggak ada maafin Kak. Rasa kamu ya. Ampun. Jangan macam-macam sama dia. Sekali lagi ya. Kalau lo cari masalah di rumah ini, gua nggak akan segan-segan untuk mukul lo. Apalagi kalau kita sama kelakuan lo, sakit kan? Iya, udah buta. Tetap aja masih kaya kan? Maafin Anissa, Kak. Maafin apa? Seharusnya lo tuh sadar kondisi lo yang seperti ini. Gak akan ada cowok yang suka sama lo. Gak ngerti kondisi lo. Ngerti lo, Yang sabar ya, Nur. Yang sabar. Ayo sih, Bu, bantu. Mama kemana ya? Jangan-jangan Mama sama Kaki di taman belakang. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Cucu kakek baru pulang sekolah ini. Sudah dong, Kek. Ini kan hampir jam 3. Kok pipi Kaki basah? Habis nangis ya? Enggak, kakek habis cuci muka. Kaki jangan bohong. Diki kan tahu Kaki lagi bertengkar sama Mama kan? Kamu ini anak kecil, jangan so tahu. Mana mungkin kakek marah sama anak sendiri? Kaki jangan bohong. Diki kan tahu Kaki marah gara-gara Mama jadi penyanyi kafe kan? Apa? Dari siapa kamu tahu? Pasti mama kamu ya? Enggak. Diki tahu ya sendiri. Kaki kalau marah kan teriak-teriak, jadi kedengaran. Dari tadi Diki cari Mama nggak ada. Pasti Kaki usir. Kamu anak kecil, gak usah ikut campur. Mamamu tuh emang susah dikasih tahu, suka ngeyel, bikin kakek marah. Mama kan anaknya Kakek. Kaki jahat. Kaki nggak boleh ngusir Mama. Diki, tunggu. Oke, Jeng. Iya. Ingat, sebenarnya sayang. Ingat, sayang. Mami, ada apa sih, Mami? Iya, kenapa jangan teriak-teriak gitu dong, Mami? Ini kan nggak tuli. Siapa yang bilang kamu buta dan tuli? Emangnya dia tuh, si anak cacat, udah buta, tuli, jelek lagi. Enggak kayak kamu anak ulin cantik dong, Mami. Ada apa sih, Mi? Kamu tahu nggak, sayang? Kita diundang sama orang terkaya di kompleks ini. Siapa, Mi? Nyonya Desi itu adalah istrinya Pak Bastian, pemilik 10 perusahaan properti yang terkaya terbesar di Indonesia. Dan kamu tahu apa alasan mereka mengundang kita? Mereka ingin menjodohkan Arya, anak mereka satu-satunya, dengan kamu, sayang, anak mama yang cantik. Apa? Aku mau dijodohin sama anak orang kaya itu, Mami? Astaga, Mami. Gimana aku mau nolak, Mami? Nggak bisa, Mami. Mami tahu kalau misalnya aku nikah sama dia, kita akan hidup bergelimang harta. Tepat sekali. Kamu memang anak mami yang pintar dan paling hebat.
Lebih baik sekarang kamu siap-siap. Kamu pergi ke salon, kamu dandanin cantik supaya mereka semua terpukau melihat kecantikan anak Mami. Oke deh, Mami. Apa? Diki nggak ada. Dia hilang. Kalian ini gimana sih? Masa ngurus anak kecil satu orang aja nggak becus? Hei, kenapa kalian berdua diam aja? Aku bilang cari-cari dia. Gak mungkin dihilang di rumahnya sendiri. Maaf Tuan, kami sudah mencari kemana-mana, tapi kami nggak menemukan Den Diki. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kalian cari. Kalau perlu, obrak-abrik seluruh komplek ini. Dan jangan pernah kembali sebelum dia ketemu. Baik Tuan. Mbak. Ya? Tahu orang ini nggak, Mbak? Nggak tahu tuh, Dek. Oh, makasih ya, Mbak. Sama-sama. Mas. Tahu orang ini nggak? Belum pernah lihat tuh, Dek. Oh, makasih Mas. Dek, kamu lihat dia? Oh, enggak. Oh, makasih Mbak. Permisi, Mbak. Lihat orang ini nggak? Wah, enggak ada. Oh, makasih ya. Tuhan, di mana cucuku berada? Jangan-jangan dia dibawa kabur sama Vina. Ayah nelpon. Kemarin kan dia udah ngusir aku. Tapi kenapa ya dia nelpon? Ada apa ya? Assalamualaikum. Cepat kembalikan Diki ke rumahku sekarang juga. Apa maksud ayah? Diki nggak ada sama saya? Jangan bohong. Ayah tahu. Kamu pasti diam-diam datang ke rumah ini lalu kamu ngebujuk Diki supaya dia mau ikut sama kamu. Apa? Jadi Diki nggak ada di rumah? Tapi dia juga nggak ada di sini ya? Dengar, Vina. Ya Tuhan. Kalau sampai terjadi apa-apa pada dia, kamu yang harus bertanggung jawab. Ayah, dengerin Vina dulu ayah. Aku akan lapor pada polisi. Ayah. Ya Allah, apa yang terjadi sama Diki ya Allah? Aku harus mencarinya. Aduh, apa di mana? Tunggu dulu, wis anak orang kaya nih. Ini bagi duit. Apa? Duit? Siapa kalian? Cepet kasih. Kalau enggak, gua bikin bonyok lu, ha? Aku nggak punya uang. Kata kakek kalau aku bawa uang banyak-banyak dan menjajankan makanan sembarangan, akan mendatangkan penyakit. Ah, bohong lu. Nih, lu mau lari kemana? Cepat serahin duitnya. Siapa lu? Apa yang kalian lakukan pada anak ini? Lu benar anak gue? Ayo. Tolong Pak, tolong cepat ditindaklanjuti laporan saya. Dia itu cucu saya satu-satunya. Saya takut dia jadi korban penculikan. Apa? Harus tunggu 2 kali 24 jam baru disebut penculikan? Pada saat itu cucu saya pasti sudah dibawa kabur ke luar negeri. Pokoknya saya minta tolong ditindaklanjuti sekarang juga. Kalau sampai Vina yang menculik cucu, dia akan menerima balasan yang setimpal. Hore, kakek buat. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa kok, Kak. Makasih ya, Kak. Rumah kamu di mana? Jalan Nawar, Kak. Saya tersesat. Tersesat. Diki! Diki! Kakek? Kamu kemana aja? Kamu bikin kakek cemas.
Arya? Pak Hanggono? Kamu Arya kan? Putra Pak Bastian? Iya, Pak. Kari juga nolongin Diki sama anak-anak bandel itu, Kak. Astaga, ternyata kamu yang menolong cucu saya. Terima kasih banyak. Untung ada kamu. Nggak, sebenarnya saya lagi jalan terus ketemu sama Diki. Terima kasih banyak ya. Iya, Pak. Ayo, main ke rumah saya. Lain kali aja, Pak. Waktu udah sore. Oh, kalau gitu kita pulang dulu. Iya, Pak. Salam buat papamu. Ayo Diki, kita pulang. Diki nggak mau pulang dulu, Kak. Sampai Mama ketemu. Non Anissa, Boyem, ada apa Non? Bibi perhatikan Non sedang memikirkan sesuatu. Apa yang sedang Non pikirkan? Apakah Non memikirkan perkataan Ibu dan Non Inge yang membuat Non sakit hati? Nisa ada biasa Bi dapat perlakuan seperti itu dari Kak Inge dan Mami. Hanya yang bikin Nisa sekarang sedih, kemarin Nisa ditabrak seseorang dan dia mencaci maki Nisa dengan kata-kata yang menyakitkan, Bi. Ya Tuhan, siapa yang tega berbuat seperti itu pada Non? Nisa nggak tahu, Mbok. Tapi yang pasti orang itu laki-laki. Dan Nisa ingat betul suaranya. Dia mencaci maki Nisa dengan kata-kata yang tajam dan menyakitkan. Nisa begitu terhina, Mbok. Si Mbok mengerti Non, itulah hidup. Kita tidak bisa selalu berharap bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Makanya si Mbok selalu mengingatkan Non bahwa Non harus berbesar hati dan kita tidak bisa menuntut bahwa orang akan mengerti selalu dengan kekurangan kita. Nisa tahu, Mbok. Semoga Allah ngelapangin dada Nisa buat maafin pemuda itu. Mungkin dia nggak tahu kalau Nisa buta, Mbok. Ya sudah, Mbok mengerti. Mbok tahu bahwa Non Nisa mempunyai hati yang sabar dan tulus. Makanya si Mbok hanya bisa berdoa, semoga Tuhan membukakan mata pemuda itu. Yang sabar ya, Non. Yang bisa aja deh. Akhirnya yang kita omongin datang juga. Sayang, kamu sudah pulang? Sudah, Ma. Ada tamu rupanya. Iya, kenalkan. Ini Tante Marini dan itu anaknya Inge. Arya. Halo, Ria. Rumahnya nggak jauh dari sini. Oh, senang bisa berkenalan dengan kalian. Ibu juga senang banget bisa ketemu sama kamu. Semoga kalian berdua bisa cepat akrab ya. Ma, aku masuk dulu ya. Arya kok gitu sih? Seharusnya kan di sini temenin Mama. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Aduh, Ma, lain kali aja ya. Aku beneran capek, Ma. Permisi ya. Arya, Ajeng silakan duduk. Ingat diminum dong. Ajeng. Halo? Apa? Diki sakit? Diki, kamu jangan sakit dong sayang. Kamu bikin mama panik tau nggak? Diki bangun, Diki. Mama sudah datang. Diki udah bangun. Diki sebenarnya nggak sakit mah, cuma pura-pura biar kakek nggak sama Mama. Jadi, Diki, ya ampun, kamu tuh nakal banget sih. Kamu itu bikin kakek sama Mama panik tau nggak? Ma, Diki seperti ini biar Mama kembali ke rumah ini supaya kakek nggak marah-marah sama Mama. Ya Tuhan, Diki, kamu itu emang nakal ya, bener-bener nakal tau nggak? Nih Mama kitikin kamu ya, kamu lah. Ya, mungkin Mama ya. Aduh.
Jadi kamu tetap tidak mau bekerja di perusahaan Papa? Tidak, Pak. Aku nggak mau berada di bawah bayang-bayang Papa. Lagi pula aku sudah bosan melihat praktek monopoli dan KKN yang Bapak lakukan selama ini. Kurang ajar kamu, Arya. Jadi selama ini kamu menganggap Papa tidak bekerja dengan halal. Bapak sudah bekerja mati-matian buat biaya keluarga, biaya kamu. Dan kamu yang Papa harapkan sebagai pewaris dan penerus pimpinan perusahaan Papa yang bangun selama ini dengan susah payah. Tapi apa? Apa perasaan kamu? Kamu malah menuduh Papa korupsi. Pak, aku nggak menuduh, Pak. Tapi cobalah Papa pikir. Apa dengan menyogok untuk menang tender itu baik, Pak? Atau memberikan perizinan kepada pejabat-pejabat departemen agar proyek Papa lancar, itu juga baik. Cukup, Arya. Tega ya kamu bicara seperti itu sama bapak kamu. Anak macam apa sih kamu nih? Mama masih belum puas juga. Mau menyambung cacian Papa tadi. Kamu itu terlalu berpikir negatif sama bapak kamu. Ma, aku nggak bicara negatif, Ma. Aku bicara sesuai dengan realita yang ada. Apa yang Papa lakukan? Toh semua orang sudah banyak yang tahu, Ma. Sudahlah, Ma. Sudah. Ada tahu kok. Mama dan Papa sudah gelap mata. Sudah tutup mata hatinya. Bagi kalian, hidup ini hanya uang, uang, dan uang. Iya kan? Uang. Arya. Ayo lempar biar aku pelan-pelan. Tendang! Iya. Tendang! Makasih ya. Kamu siapa? Nama saya Diki. Maafkan aku ya, Kak. Saya menghancurkan patung Kakak. Maafkan aku ya. Ya, nggak apa-apa kok. Hancur deh patung orang kena bolanya. Pak Wono, Arya, apa kabar? Baik, Pak. Papa ngapain di sini? apalagi kerja pensiunan selain nemenin cucunya jalan-jalan? Pak Hanggodo sama Diki. Dikinya mana, Pak? Itu dia, baru aja ngerusakin patung orang yang lagi dijemur. Ya Tuhan, gadis itu. Masya Allah. Kenapa bisa hancur begini, Nan? Kan sudah Surabaya dibikin oleh Non Anissa. Maaf ya, Bu. Saya mendang bola dan kena patung kakak ini. Nanti saya ganti. Dasar anak kecil, patung ini tidak bisa dibeli, tidak bisa diganti juga. Non Anissa sudah membuatnya dengan susah payah. Udah Lambong, nggak apa-apa, jangan dimarahin. Dia kan nggak sengaja. Dia juga udah minta maaf kok. Ntar Nisa buat lagi patungnya. Aduh Diki, kamu kan habis bikin salah sama kakak ini. Udah minta maaf belum sama dia? Sudah dong, Kek. Kanisa baik sekali memaafkan Diki. Kek, kenalin. Ini teman baru Diki, namanya Kanisa. Kanisa pintar bikin patung loh, Kek. Oh ya? Saya Anggono. Saya Nisa. Anissa. Nah, kalau ini namanya Karya. Kenalin Karya. Ini Kanisa. Arya. Karya, kok salah tingkah? Baru ngeliat perempuan cantik Kanisa ya? Kek, ini Kanisa pintar bikin patung. Kanisa ajak ke rumah kita ya, biar bisa bikinin patung buat Diki. Tentu aja, tapi kita mesti minta izin dulu sama orang tuanya. Kalau kita bawa langsung, ntar dikira kita yang culik lagi. Diki? Kek, kepala Diki sakit, Kek. Sakit, Kek. Diki! Diki! Kamu kenapa, Diki? Diki! Gimana dokter? Keadaan cucu saya? Menurut hasil pemeriksaan dia baik-baik saja. Mungkin hanya kecapean, Pak. Jadi dia harus banyak istirahat dan tidak boleh melakukan kegiatan yang memforsir tenaganya. Tapi apa tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut, dok? Percayalah, Pak. Dia baik-baik saja. Saya sudah memberi resep kepada Ibu Vina. Mudah-mudahan setelah minum obat
Diki akan segera sembuh. Baiklah kalau gitu. Terima kasih. Kalau begitu, saya mau pamit. Ya, Dok. Diki, kamu banyak istirahat ya, biar cepat sembuh. As dokter. Dok, saya antar keluar. Silakan. Kamu harus istirahat. Jangan banyak main dulu. Tapi Diki mau ke taman, mau ketemu Kak Anissa. Sayang, kamu dengar kan kata dokter barusan? Betul. Kamu harus sehat dulu. Harus kuat. Harus gagah lagi. Baru kamu bisa main ke taman, ketemu Kanisa. Kalau begitu, Kak Anissa boleh kan ke rumah sini? Boleh kan, Ge? Bener ya? Ayah mau minta aku untuk tinggal di sini lagi. Ya. Peristiwa kemarin menyadarkanku bahwa sebaiknya kita berkumpul menjadi satu keluarga. Aku ingin Diki dan juga kau untuk tinggal di sini bersamaku. Karena hanya kalianlah yang kumiliki. Ayah, terima kasih Ayah. Terima kasih. Vina mau minta maaf sama Ayah atas semua kesalahan Vina. Dan Vina pikir lebih baik aku berhenti menyanyi, Ayah, demi untuk keutuhan keluarga kita. Arya mau kemana? Mau pergi mah ketemu sama orang. Temenin Mama dulu ya ke tempat Tante Mari nih. Mama ada keperluan penting. Gimana ya? Memang ada supir. Mama maunya dianterin sama kamu. Masa kamu nggak mau nganterin mamanya? Mau ya, Arya. Arya. Ya udah deh, yuk. Selamat siang. Astaga, Jeng Desi, apa kabar? Baik, Jeng. Aduh, baik-baik aja ya. Baik. Inga, lihat, sini siapa yang datang? Tante Desi, Arya, aduh seneng banget deh ngeliat kalian datang. Tante sengaja kemarin ngajak Arya. Arya pengen banget lo ketemu sama kamu. Ayo, Jeng, masuk yuk. Ayo Arya masuk silakan. Masuk. Ayo Arya. Kamu tahu nggak? Aku senang banget tahu ngobrol-ngobrol sama kamu. Aku jadi tahu banyak tentang kamu. Kamu sendiri, ayo dong cerita lagi. Coba lihat, Jeng. Mereka serasi sekali. Yang satu tampan, yang satunya cantik. Saya setuju sekali kalau mereka cepat-cepat dijodohin. Kelihatannya kamu bosan deh. Enggak, asik-asik aja aku di sini. Ya udah deh, mendingan kita ke belakang. Yuk, ikut aku. Ayo. Tapi bagaimana dengan Arya? Jeng tenang saja. Arya pasti setuju. Siapa sih yang nggak mau dijodohin dengan Inge, gadis cantik gitu? Ya Jeng. Jeng cuma punya satu anak. Sebenarnya sih yang satu anak tiri. Anak tiri? Iya, anak yang menjengkelkan. Padahal dia itu buta, pemarah, kasar. Bahkan sekarang dia lagi merencanakan untuk mengusir saya dengan Inge dari rumah ini. Dengan alasan bahwa rumah ini milik almarhum papanya. Ya ampun, saya nggak pernah dengar ada orang yang sekejam itu. Keji banget sih dia. Ya, begitulah, Jeng. Inge selalu menguatkan saya untuk menghadapi situasi seperti ini. Inge itu begitu sabar, begitu lembut menghadapi semua perlakuan Anissa yang kasar. Kalau nggak ada Inge, saya nggak tahu saya bagaimana harus menghadapi situasi seperti ini, Jeng. Jeng yang sabar ya. Tuhan pasti akan melindungi Jeng dan Inge.
Dan kalau Arya setuju, Jeng, kita percepat saja perjodohannya. Wah, bagus sekali. Inge pasti senang mendengarnya. Dan saya juga senang sekali jadi besannya Jeng Desi. Bener kamu belum punya pacar? Ya, Aku nggak percaya loh. ya udah kalau nggak percaya. Menurut kamu, aku gimana sih? Apa kamu tertarik sama aku? Gimana kalau aku jadi pacar kamu? Apa? Ya Tuhan, itu kan Anissa. Kenapa dia ada di sini? Atau memang ini rumahnya? Arya, kamu kok ditanya diem aja sih? Iya. Kita lihat nanti aja ya. Arya, kamu kemana sih? Aku kan belum selesai ngomong. Apa lagi? Oh ya, ngomong-ngomong, kamu suka film apa sih? Kek, Mama, Anissa mau pulang. Loh, kok mau pulang sekarang? Nggak nanti sore aja? Nggak bisa lama-lama, Kek. Takut ntar dicariin orang di rumah. Kamu dimarahin lagi ya? Jualan sama siapa? Enggak, Kak. Nggak ada yang marahin Nisa kok. Ya udah, Nisa pulang dulu ya. Diki, besok kita main di taman lagi ya. Kan Nisa bakal ngajarin Diki buat patung, oke? Biar kakek antar, Nisa. Oh, nggak usah, Kek. Nisa bisa sendiri kok. Kakek jangan khawatir. Kak Anissa pasti tahu jalan pulang. Ya kan, Kak? Ya udah, Nisa permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tuhan, seandainya Kak Anissa jadi kakak aku, pasti aku senang sekali. Siapa kalian? Tapi Mau apa? cantik banget. Ya jelas mengantar kamu pulang, Mani. Brengsek. Siapa lu? Berani ganggu kesenangan orang, hah? Manusia nggak tahu malu. Beraninya cuma sama perempuan cacat. Di mana hati nurani kalian? Anissa, kamu nggak apa-apa? Kamu? Ternyata kamu? Anissa, dengarkan aku, Anissa. Kamu? Anissa, Aku tahu kamu. Kamu tuh orang jahat. Orang yang maki-maki aku itu kan? Anissa. Gila lo, mampus lo. Untung gak samber. Lepasin aku. Anissa, aku tahu aku jahat. Aku bajingan. Tapi aku gak bermaksud untuk melukai hatimu. Semua itu aku lakukan karena semata-mata di luar kendaliku. Sekali lagi Anissa, aku sangat menyesal. Maukah kamu memaafkanku? Setelah peristiwa tempo hari dan aku mengetahui keadaanmu yang sebenarnya, aku benar-benar sangat menyesal. Berulang kali aku datang ke tempat ini dengan harapan agar aku bisa
bertemu denganmu. Akhirnya harapan itu bisa menjadi kenyataan. Tapi aku takut sebenarnya untuk minta maaf kepadamu. Aku takut kamu sakit hati dan tidak mau memaafkanku. Makanya waktu kita berkenalan tempo hari, aku sempat merubah suaraku kan? Ya, tujuannya agar kamu tidak mengenali aku. Tuh, bener kan? Ketakutanku akhirnya menjadi kenyataan. Kamu membenciku. Nisa, seandainya aja kamu tahu apa yang harus aku lakukan untuk bisa menenangkan hatimu. Arya, udahlah. Aku udah gak marah lagi kok. Dan aku juga udah ngelupain semua kejadian itu. Aku udah maafin kamu. Dan aku tahu sebenarnya kamu tuh cowok yang baik. Benar kan Nisa? Kamu benar-benar sudah tidak marah lagi sama aku. Sudah maafin aku. Terima kasih Anissa. Terima kasih. Ternyata si buta itu main belakang ya si Arya. Anissa, aku mencintaimu. Maukah kamu menjadi kekasihku? Arya? Anissa, aku bersungguh-sungguh. Aku benar-benar sangat menyayangimu. Tapi Arya? Anissa, aku berjanji, aku akan membahagiakanmu. Aku mencintaimu dengan segenap perasaan dan jiwaku. Bahkan, aku berniat akan menikahimu. Arya, kamu serius? Iya, Anissa, tentu saja. Maukah kamu menjadi kekasih dan juga istriku? Ya, aku mau. Aku juga mencintaimu. Awas kamu, Buta. Tunggu aja pembalasanku. Apa? Kamu melihat Arya berpelukan sama si buta jelek itu? Iya, Mi. Kelihatannya mereka itu mesra sekali. Aku sakit hati, Mi. Aku benci. Kata Mami Arya bakalan dijodohin sama aku. Tapi buktinya, dia malah pacaran sama si buta itu, Mi. Kamu tenang aja sayang. Mama akan buat perhitungan sama si buta tukang rebut pacar orang itu. Lihat aja nanti. Mama akan bikin perhitungan sama dia. Mami, Mami lihat itu Mami Arya, Mami. Mami. Ayo cepat kita ke sana. Arya nggak mau. Apa kamu bilang kamu gak mau? Iya, Mama ini gimana sih? Arya ini bukan boneka, Ma. Yang bisa Mama perlakukan sesuka hati Mama. Arya ini punya hati dan perasaan, Ma. Oh, jadi kamu merasa tidak adil perlakuan rumah ini? Dengar Arya, apa yang laku Mama dan Papa hanya untuk kamu, kebaikan kamu dan kebahagiaan kamu. Tapi apa balasan kamu? Papa kasih perusahaan buat kamu dan kamu tolak. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan hal ini dari bawah. Dan Mama sudah berusaha payah mencari gadis untuk kamu dijadikan calon istri yang terbaik. Tapi kamu malah sedang menilai Mama. Apa maksud kamu? Oke. Tapi kalian tidak pernah mau mengerti apa keinginan Arya, kan? Kalian selalu aja menyudutkanku. Seolah-olah aku ini anak durhaka kalau tidak mengikuti semua keinginan kalian. Jadi apa yang kami lakukan selama ini kamu bilang memaksa? Tega banget ya kamu ngomong kayak gitu. Sekarang bilang, apa mau kamu? Arya tidak minta apa-apa dari Papa dan Mama. Arya cuma ingin melakukan apa yang harus Arya lakukan. Karena Arya sudah dewasa, Pak, Ma. Arya mohon maaf karena telah menolak kebaikan Papa dan Mama. Karena Arya sudah menentukan jalan hidup Arya sendiri. Dan soal jodoh, Arya sudah memiliki jodoh sendiri, Ma. Pa. Apa maksud kamu? Arya sudah memiliki kekasih, Ma. Pa. Dan Arya yakin kalau dia akan menjadi pendamping hidup Arya selamanya. Apa? Astaga, dia bilang begitu, Jeng. Saya nggak tahu, saya benar-benar bingung. Dia bilang dia cinta sama gadis itu dan dia berniat memperistrinya. Lalu, apa reaksi Jeng Desi? Iya, saya ngerti, Jeng. Udah,
Jeng, tenang saja ya. Bagaimanapun kami tidak akan mengikuti keinginan Arya. Kami kan orang tuanya. Jadi yang harus mengikuti keinginan kami ya Arya. Terus bagaimana dengan rencana perjodohan anak kita, Jeng? Inge pasti sedih sekali kalau tahu hal ini. Dia sudah cinta mati sama Arya loh, Jeng. Tapi tadi selintas dia sempat menyebut Anissa. Tapi Jeng, kalau dia tetap nggak mau bagaimana? Kami akan terus paksa sampai dia mau. Aku tuh bener-bener gak nyangka, Mbok. Kalau Arya tuh ternyata sama suami Kak Inge. Dia gak ada bilang apa-apa sama aku. Dan dia sangat serius waktu dia bilang cinta sama aku, Mbok. Dan dia menginginkan aku sebagai pendamping hidupnya, Mbok. Kan udah berkali-kali Mama bilang sama kamu kalau Arya itu anak orang kaya. Anaknya Pak Bastian, pemilik 10 perusahaan properti terbesar di Indonesia. Kamu bayangin kekayaannya seperti apa? Coba kalau kamu bisa menikah dengan Arya, hah? Coba kamu bayangkan hartanya itu tidak habis 7 turunan. Astaga, jangan-jangan Nyonya menikahkan Non Inge dengan Den Arya karena Nyonya ingin merebut harta Den Arya. Kalau begitu, Den Arya sedang dalam bahaya. Jangan biarkan Den Arya terperangkap oleh Nyonya dan Non Inge. Apa? Nggak mungkin, Mbok. Nggak mungkin. Mama dan Kak Inge nggak mungkin sekejam itu, Mbok. Kalau sudah menyangkut harta, semua orang pasti akan gelap mata, Non. Apalagi Den Arya dari keluarga orang kaya. Cukup, hentikan semua omong kosong ini. Mami dan Kak Inge tuh memang jahat, Mbok. Tapi mereka nggak mungkin sekejam itu. Dan saya yakin Arya sebenarnya mencintai Inge. Dia hanya mempermainkan aku yang buta ini, Mbok. Tapi Non, Udah, cukup! Bebaskan aku, pergi, Mbok! Pergi dari sini, Mbok! Pergi! Arya, kamu tega mainin perasaan aku. Kalian tahu, satu-satunya pengendali kejahatan itu adalah hati kita. Dan bila hati kita yakin bahwa kebencian itu pasti akan tersalurkan, maka kejahatan itu pasti akan mencari jalan sendiri untuk membuktikan diri. Apa maksudnya Mbah Tukun? Saya tidak mengerti. Saya pastikan malam ini semua pasti bekerja. Dan si buta itu pasti akan mati. Ya, pasti.
Anisanya? Untung dan Arya datang, tolong Anissa. Hah? Apa yang terjadi sama Anissa, Bu? Dia jatuh dari tangga, sekarang pingsan, Den. Apa? Tolong Anissa. Ya. Hah? Masya Allah. Bu, ini Anissa kenapa, Bu? Tidak tahu, Den. Saya datang, dia sudah begini. Anissa. Bangun, Anissa. Astagfirullahaladzim. Bu. Mami, itu kan Arya, Mami. Brengsek, kenapa dia ada di sini? Aduh, ingat, kita harus bilang dulu dan kita pura-pura kasihan sama si buta jelek itu supaya Arya simpati sama kita. Ayo cepet. Ya Tuhan, Anissa, aduh sayangku, kenapa kamu nak? Anissa, aduh, Anissa bangun sayang. Aduh, Anissa sayang, kenapa kamu sayang? Kasian banget ya, maaf. Kita bawanya ke rumah sakit cepat. Aku ikut. Oh Tuhan, tolonglah Anissa, Tuhan, jangan ada apa-apa sama dia. Ya Tuhan, kenapa bisa jadi begini, Tuhan? Mami gak ngerti kenapa bisa jadi begini. Kenapa Anissa bisa celaka? Kenapa? Ya Tuhan, selamatkan Anissa ya Tuhan. Mami sayang sama dia, Tuhan. Aku gak habis pikir, Arya. Kenapa si Anissa itu gak pernah sadar diri? Padahal kan dia itu buta, Arya. Dia tuh masih membutuhkan orang lain. Dia tuh gak bisa apa-apa. Berkali-kali dia mencoba kabur. Dia merasa udah gak perlu kami lagi. Padahal kami sangat menyayanginya, Arya. Dia itu udah gak bisa apa-apa lagi. Apalagi dia ngurus Wati. Sudah, jangan pikir macam-macam. Aku hanya fokus ke Anissa. Arya, gimana Anissa? Arya, Anissa kenapa? Sabar, Arya. Sabar. Anissa pasti sembuh. Kurang ajar. Ternyata Arya benar-benar mencintai Anissa. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus memisahkan mereka. Tunggu saja, buta. Lihat apa yang akan aku lakukan padamu. Bagaimana kamu? Bagaimana keadaannya Anissa? Sabarlah, keadaannya baik-baik saja. Cuma ada sedikit luka traumatis di kepalanya. Dan sekarang dia sedang tidur. Sebaiknya jangan diganggu. Aku harus memeriksanya. Mumpung orang-orang kecil itu tidak ada di rumah. Ya Tuhanku, mereka pasti sudah melakukan hal yang keji pada Non Anissa. Aku harus melaporkan hal ini pada Den Arya. Ini aku sayang. Kebetulan Boyem sedang pergi. Akan menjagamu. Arya, keluar kamu dari sini, Arya. Keluar kamu, Arya. Aku benci sama kamu. Aku bohong sama kamu, Arya. Anissa, kamu kenapa? Kamu tega bohongin aku. Kamu bilang kamu cinta sama aku, tapi kamu cuma memainkan perasaan aku. Kamu tuh gak lebih dari laki buaya yang cuma bisa menggoda gadis. Seorang gadis buta seperti aku, kan? Apa maksud kamu? Jangan pura-pura lagi, Arya. Aku udah tahu semuanya. Ternyata kamu calon suami gak ingat. Saudaraku sendiri. Kamu tega nyakitin perasaan aku. Kamu tahu pecat kan? Jadi kamu seenaknya memperkaya perasaan aku. Calon suami enggak?
Tidak. Ini semua tidak benar. Cuma kamu satu-satunya wanita yang kucintai. Hentikan! Hentikan semua omong kosong kamu. Aku udah gak pernah percaya sama kamu lagi. Sekarang, lebih baik kamu keluar. Suster! Anissa! Suster, tolong, suster! Suster, tolong, suster! Suster! Suster, tolong, suster! Suster! Suster, suruh orang yang ada di situ pergi, suster! Saya nggak mau dia ada di sini, suster! Suster! Anissa, dengarkan dulu Anissa. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Dia pergi, suster! Sebaiknya Tuan tunggu saja di luar. Pasien Anissa masih sedang membutuhkan perawatan. Kami tak mau membuatnya terguncang. Tapi... Kamu baik-baik saja di sini dulu ya. Saya tinggal dulu. Saya terima kasih sekali loh. Jeng Desi sama Pak Basir mau menerima anak saya Inge untuk menjadi menantu kalian. Saya yakin banget Inge ini pasti akan menjadi istri yang sangat hebat buat Arya. Karena Inge itu kebisaannya banyak sekali. Meskipun Meski kenapa, Jeng? meskipun saya tidak yakin kalau Arya itu bisa menerima Inge apa adanya. Karena sekarang Arya sedang dalam pengaruh ilmu hitam yang dikirim oleh Anissa. Apa? Pengaruh ilmu hitam Anissa? Iya. Tapi dia gadis buta, bukan sembarang buta. Dia gadis yang sangat jahat. Dia itu sangat menginginkan Arya. Mbak, dia itu naksir berat sama Arya. Tapi ketika Arya menolak dia mentah-mentah, dia jadi marah. Lalu dia mengguna-guna Arya dan akhirnya Arya bertekuk lutut pada Anissa. Apa? Kurang ajar. Ini benar-benar tidak bisa didiamkan. Aku penasaran sama perempuan yang tidak tahu malu itu. Kasihan Arya, dia pasti nggak sadar. Nah, kita harus bertindak cepat sebelum Arya terjebak dalam guna-guna perempuan nista itu. Bohong! Pak! Apa yang dikatakan Tante Marini ini? Semuanya bohong! Tante, apa maksud Tante menyebar fitnah di depan kedua orang tua saya? Agar mereka bisa memaksakan kehendak pada saya? Hah? Dan saya bisa menikah dengan Inge, iya kan? Kamu ini bicara apa sih Arya? Kok tega banget sih menurut Tante sekejam ini? Arya, kamu jangan macam-macam ya. Kamu tahu, kamu sedang bicara dengan siapa? Dia itu calon besan Mama. Calon mertua kamu. Mama dengarkan Arya ya. Arya, nggak perlu lagi sopan satu pada perempuan kecil seperti Tante Marini, Ma. Dia telah melakukan upaya pembunuhan terhadap Anissa, Ma. Apa maksud kamu, Arya? Kami tidak mungkin melakukan hal sekonyol itu. Kami ini orang baik-baik. Malahan kami yang dijolimi oleh Anissa. Arya, jangan kurang ajar kamu. Rupanya kamu benar-benar sudah dipengaruhi oleh ilmu jahat itu. Cukup, hentikan semua omong kosong ini. Tante Marini, dan kamu ingat, jangan coba mengelak. Aku memegang semua bukti-bukti kejahatan kalian. Barang-barang milik Tante Marini, ditemukan di kamar oleh Boyong, pembantu setianya Anissa. Bahkan, Ma, mereka semalam melakukan upacara ritual untuk membunuh Anissa. Dan satu lagi, mereka sempat menabur bedak ini di setiap anak tangga sehingga Anissa terpeleset, jatuh dan pingsan. Iya kan? Jawab. Ayo ingat, Tante. Akui ini perbuatan kalian. Kalau tidak, akan saya laporkan perbuatan kalian kepada polisi. Agar kalian menghabiskan sisa waktu hidup kalian di penjara. Mami nggak takut. Dia nggak mau di penjara, Mami. Mami nggak mau di penjara. Ya Tuhan, Arya. Benarkah semua pernyataanmu itu? Iya, Pak. Inge dan Tante Marini akhirnya mengakui semua kesalahan mereka. Mama dan Papa sangat shock sekali dan marah besar. Bahkan sampai mengusir mereka. Wajar aja. Karena kelakuan mereka berdua itu udah sangat kejam dan keji. Saya yakin
Kalau nanti Anissa sembuh, terus kembali lagi ke rumah itu, pasti nasibnya akan jauh lebih buruk. Itulah Kak Vina yang menjadi pikiran saya selama ini. Saya nggak mau kalau Anissa disiksa terus, apalagi mendengar penuturannya Boyem. Saya benar-benar nggak sanggup untuk mendengar. Kamu harus sabar, Arya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Aku pastikan Anissa tidak akan kembali ke rumah itu. Iya Pak, tapi bagaimana kalau Anissa nggak mau? Dia itu kan gadis yang berhati putih. Dia nggak akan percaya begitu saja kata-kataku dan kata Boyem tentang upaya pembunuhan yang dilakukan terhadapnya. Serahkan saja semuanya padaku. Oke? Iya Pak, terima kasih. Ya Allah, tolonglah Kak Nisa dan Kak Arya. Jauhilah masalah mereka. Berikan kebahagiaan buat mereka. Semoga Engkau memberikan mukjizat buat Kak Nisa. Engkau kirimkan orang yang baik untuk memberikan matanya buat Kak Nisa. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa Diki. Amin. Ya Tuhan, saya benar-benar nggak ngira semua yang terjadi pada Nisa itu semua perbuatan Mami dan Kak Inga. Sudahlah Nisa, semua sudah berlalu. Yang penting kamu sudah selamat dan bisa pulang ke rumah. Tapi kakek berharap kamu tidak pulang ke rumahmu. Apa maksud kakek? Nisa emang takut pulang ke rumah. Tapi kalau Nisa nggak pulang ke sana, Nisa mau kemana, kek? Keluarga kamu bukan hanya ibu dan kakak tirimu. Kami semua yang ada di sini juga saudara. Keluarga. Jadi kamu boleh tinggal di rumah kakek kapanpun kamu mau. Termasuk juga Boyem. Arik, kamu bisa besok pulang kan? Arik, dikit ya kakak. Arik. Makasih ya, kek. Makasih semua kebaikan kakek. Oke, sekarang kita semua keluar. Karena sepertinya Arya dan Anissa mau membicarakan sesuatu yang penting untuk masa depan mereka. Ayo Diki, kita keluar ini urusan orang dewasa. Arya, Iya. maafin aku ya. Iya. Anissa, aku sangat mencintai kamu. Sangat mencintai. Tolong, jangan pernah kamu ragukan cintaku ya. Aku sayang kamu. Iya, aku juga. Hati-hati ya jalannya. Ya udah. Aku mau ngambil mobil dulu sana. Kalian jangan kemana-mana ya. Saya juga mau ke apotek sebentar ya. Tunggu di sini ya. Oke Kak. Kak masih inget kan Diki ngancurin patung kakak? Masih inget kan Kak? Oh iya. Emangnya kenapa? Enggak, Diki cuma nanya aja Kak. Oh iya, Diki mau diajarin buat patung apa lagi? Ayo Kak, cari Diki Kak. Ayo Kak. Diki? Ayo Kak. Awas ya kalau Diki ketangkap. Ayo. Ayo cari Diki. Diki! Ayo cari Diki. Ayo Diki. Ini waktunya.
keluarganya Diki? Saya kakeknya, Dok. Gimana keadaan cucu saya? Diki menderita luka yang sangat serius di kepalanya. Dia kehilangan banyak darah. Dan setelah kami melakukan pemeriksaan melalui sampel darah serta CT scan, kami menemukan kalau Diki mengidap kanker otak stadium 3. Apa? Kanker otak? Bagaimana dengan kemungkinan itu? Apa Diki masih bisa disembuhkan? Kami tim dokter sedang berusaha menyelamatkan Diki. Kami sepakat untuk memutuskan melakukan operasi secepatnya. Tapi Diki bisa selamatkan, dokter. Yang pasti kita sebagai manusia hanya bisa berdoa. Karena sekuat apapun kita berusaha, hanya Tuhan yang bisa menentukan. Jika Bapak dan Ibu mau melihat, silakan. Tapi tolong, jangan ada air mata. Permisi. Ini Mama. Ini Mama. Kakek juga ada di sini, sayang. Kamu anak yang berani. Kamu menolong Kanisa. Kamu anak yang hebat. Diki pengen Kanisa nggak terluka. Diki sayang Kanisa. Kita semua juga sayang Diki. Kamu harus kuat ya, sayang. Diki minta kalau Diki nggak sembuh, Diki minta matanya Diki dikasih Kanisa. Diki nggak boleh ngomong kayak gitu ya, sayang. Diki pasti sembuh. Kanisa yakin. Diki kan orang yang kuat. Diki nggak boleh menyerah ya. Dan Diki nggak boleh ngomong yang aneh-aneh lagi. Diki pingin Kanisa dan Kak Arya bahagia. Diki pingin jangan ninggalin Kak Arya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Diki. Diki jangan tinggalin Mama, Diki. Diki. Aku bertemu 3 orang yang sangat berarti dalam hidupku. Yang pertama, kakek Anggono yang sekarang mengangkat aku jadi anaknya. Dan kamu, Arya,
yang sekarang menjadi belahan jiwaku. Dan Diki yang baik hati dan tulus mempersembahkan matanya hingga aku bisa melihat dunia ini. Selamat jalan, Diki. Semoga engkau bahagia di sisinya dan dalam tidurmu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu, dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku